kan juga bagian dari persaudaraan lah antara Solo, Keraton Kasunanan dengan Ponorogo yang sudah, ya saya kira sudah sangat lama dari zaman 2020 ya Bung ya. Waktu itu juga sempat vaksin COVID dan lain sebagainya dari kami, dan ya saya kira silaturahmi ini jangan sampailah terputus supaya bisa menghasilkan benih-benih hal yang positif lah di antara Ponorogo dan Kasunanan. Karena Ponorogo juga pasti secara sejarah tidak lepas ya dari hubungan antar keraton dan Mataram pada saat itu dengan berbagai pujangganya yang berasal juga dari Ponorogo. Saya kira juga tidak ada salahnya ketika kami dari Keraton Kasunanan melakukan lawatan silaturahmi dengan jajaran yang ada di Ponorogo. Saya kira itu. Ponorogo dan Surakarta itu sebetulnya hubungannya sudah sangat lama, sudah sekitar 300 tahun yang lalu dengan Kartasura dulu sebelum dengan Surakarta. Nah, di tahun 1745, 43 sampai 45, 1743 sampai 1745 itu terjadi suatu permasalahan di seantero Jawa yang namanya geger Pacinan yang kemudian berakibat dengan rusaknya Keraton Kartosuro. Nah, setelah itu Sinuwun Pakubono yang kedua yang bertahta pada waktu itu, beliau ngungsi atau melarikan diri dari keraton karena dikepung oleh musuh. Akhirnya beliau itu sampai di wilayah Sawu, itu yang sekarang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Ponorogo ini. Nah, di situ Pakubono yang kedua sekian lama menunggu untuk menyusun taktik bagaimana strategi untuk merebut kembali Keraton Kartosuro, yang kemudian ternyata ada kiai di Ponorogo ini, salah satunya Kiai Hasan Besari, yang menginformasikan bahwa bupati-bupati seluruh Jawa Timur itu ternyata masih setia kepada Mataram di Kartasura pada waktu itu, setia pada Pakubono yang kedua. Maka kemudian setelah mendapatkan kepercayaan terhadap adanya informasi itu, Pakubono yang kedua itu akhirnya turun dari Sawo ke Kabupaten Ponorogo ini untuk menemui para bupati-bupati Jawa Timur yang dipimpin oleh Bupati Ponorogo. Setelah adanya pertemuan itu, akhirnya mereka bupati-bupati Jawa Timur kemudian bersepakat untuk kembali menghantarkan Pakubono kedua ke Kartosuro, mengambil alih kembali tampuk pemerintahan kekuasaan Jawa di Mataram Kartosuro, dan hubungan itu akhirnya berjalan mulus sampai dinasti Pakubono selanjutnya. Bahkan di Ponorogo ini oleh Keraton Surakarta Hadiningrat itu dijadikan sebagai tempat belajar agama Islam, pusat pembelajaran agama Islam. Itu di pesantren Tegalsari yang diasuh oleh Kiai Hasan Besari. Ya, yang paling terkenal di situ ada kisah bahwa Raden Ngabei Ronggowarsito sebagai pujangga penutup di Keraton Surakarta Hadiningrat itu dulu nyantrinya atau mondoknya itu di Tegalsari sana. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Ponorogo dan Surakarta itu betapa pentingnya, sehingga urusan keilmuan pun diserahkan kepada para santri-santri, para guru-guru agama, para kiai-kiai di Ponorogo pada masa itu. Dan tentunya dengan adanya latar historis yang semacam itu, Surakarta dan Ponorogo perlu menjalin kembali hubungan budaya, hubungan istilahnya ya kebudayaan, kemudian hubungan ilmu pengetahuan untuk bagaimana membangkitkan kembali kejayaan ilmu pengetahuan dan kebudayaan bagi Surakarta dan Ponorogo.